Yang pertama, di awal-awal Muharram para nabi itu diberikan ujian. Dan ketika di bulan Muharram tanggal 10-nya ujian itu lepas ya. Misalkan di sekitar bulan Muharram itu Nabi mengalami banyak cobaan ya. Muharram atau sebelumnya sedikit. Seperti Nabi Yunus mulai dimakan oleh ikan. Nabi Nuh mulai kena hujan banjir, ya kan? Ibrahim dibakar. Tetapi yang terjadi ujian itu ya tidak lama, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Berganti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anehnya, berapa lama pun ujian yang dialami oleh Rasul, semuanya sukses. Dan tepat di 10 Muharram Asyura ini, Masya Allah, mereka semua lulus ya, mereka semua lulus dan mendapatkan rahmat Allah. Kesimpulan saya cuma satu, ujian itu adalah rahmat dari Allah ya. Kalau kita menganggap ujian itu azab, maka itu mungkin azab. Tapi saya lebih memilih menganggap ujian dari Allah itu adalah rahmat. Kenapa memilih? Karena dalam hadits qudsi dikatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita memilih prasangka ujian itu bala, ujian itu azab betulan itu ya. Tapi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, ujian ini adalah rahmat dari Allah, cintanya, maka itu juga betul adalah rahmat ya. Jadi kata Rasul, aku, ini adalah namanya hadits qudsi. Rasul menyampaikan tetapi dibisik oleh Jibril bahwa Allah bilang begini. Nah, apa itu sabdanya? Hadits qudsi berbunyi, Muhammad, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau nak prasangka jelek kak, jeletong itu hasilnya. Tapi kalau berprasangka baik, alhamdulillah baik juga hasilnya. Maka Nabi, semua Nabi tidak ada yang berprasangka negatif kepada Allah. Ini cinta Allah. Maka tepat 10 Muharram ya, Nabi Musa di awal-awal Muharram dikejar oleh Fir'aun, tapi pas 10 Muharram selamat, ya kan? Nah, Nabi Yunus sebelum 10 Muharram dimakan oleh ikan yang paling besar di dunia ya, dan ternyata pas 10 Muharram selamat. Kemarin kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, maka siapa tahu di bulan-bulan ini ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cuma saya ingin sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini bukan di Al-Hikam ya. Ini juga bukan hadis. Dan saya juga pastikan ini juga bukan Al-Qur'an. Tapi ada tertulis di lontara. Tertulis di lontara ini. Ya, di situ tertulis dengan indah dengan hurufnya bahwa kalau bulan Muharram ya, ada tertulis dari penderita kita, dari nenek-nenek moyang kita ya, itu menyatakan bahwa kalau kita mau buat acara besar-besaran, jangan dulu di bulan Muharram ya. Ya, misalkan acara apapun itu secara umum ya, secara umum yang bahagia-bahagialah secara umum. Beda kalau tasyiyah, meninggal ini tasyiyah ini. Kalau begitu lewat di Muharram, malam keberapa itu? Malam 2 bulan apa ya? Malam 40-nya itu diperingati, tidak. Ya. Ini bukan ayat, ini bukan hadis. Kalau kita mau mengadakan acara boleh juga, tidak apa-apa. Iya kan? Ini bukan ayat, ini bukan hadis. Dalam Al-Hikam juga ini bukan, tidak ada. Cuma lontara ada tertulis begitu. Makanya kita sampai sekarang jangankan tertulis, dari mulut ke mulut, saya yakin di antara kita di sini lebih 50% pernah mendengar kalau Muharram jangki anu ya. Itu secara turun-temurun dan itu memang ada teksnya di lontara begitu. Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Yang pertama,
ya, ulama membuat itu mungkin sesuai dengan sejarah. Kita tahu di 10 Asyura nabi-nabi tadi ditolong oleh Allah. Tetapi 9 Asyura belum lolos, ya. 9 Muharram belum pi. 8 Muharram masih domba-domba ki, selamat atau tidak, masih disiksa, masih berada di dalam perut ikan, masih dibakar Nabi Ibrahim sebelum-sebelumnya, ya. Berarti awal-awal Muharram apa yang terjadi pada Nabi ketika itu? Mendapatkan ujian. Tetapi Nabi karena hebat, ujian itu dia lengkapi dengan zikir, tetap dengan sholat, ya. Adakah orang di antara orang itu ada yang mengatakan, Ustaz, saya kalau sholat gembira Pak, tapi kalau tidak gembira Kak, sedih Kak, biasa orang kan malas tahu sholat. Masa nak kasih begini ya Allah, rajin ke sholat, tetap di begini penghasilanku, tetap di begini rezekiku, kehidupanku. Ada orang di luar sana, mau maaf, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Contoh Cristiano Ronaldo, tidak pernah itu, iya kan? Gajinya mungkin itu 1 tahun, 2 tahun bisa menutupi hutannya Indonesia, ya kan? Pernah sholat? Pernah tidak, ya kan? Oleh karena itu terkadang kita ada bulan begitu, sehingga kita ini dibutuhkan kesabaran. Plus ternyata saya melacak bahwa kita ini bukan Syiah, ya, kita bukan Syiah. Di bulan Muharram juga cucu langsungnya Nabi ini namanya Al-Husain, ya, saudaranya Hasan Al-Husain, ya, bukan bapaknya Pak Haji, bukan, ya. Itu Al-Husain namanya. Itu ketika itu dibunuh di sebuah medan perang dan sadisnya kepalanya dipenggal, dipisahkan badannya dengan kepalanya. Kalau kita mau lihat masjidnya itu, jalan-jalan ke Kairo di Mesir, ada namanya Masjid Al-Husain. Nah, itu juga terjadi di bulan Muharram. Masya Allah, ya, Masya Allah. Maka saya hanya ini memprediksi, ya, kita bisa sepakat bisa tidak. Kenapa ulama-ulama kita mengatakan kita di sini Muharram banyak istighfar sajalah. Besok, lusa kita puasa, malamnya juga istighfar, zikir. Kita banyak mengingat Allah dululah ini. Karena ini kan awal bulan istilahnya, bulan Hijriyah. Jadi nanti bulan-bulan dekatnya kita action lah, ya. Kita di sini banyak taubat, istighfar. Walaupun taubat juga kan sepanjang tahun, ya, sepanjang tahun. Tetapi ini pakinta kini kita harus perbanyak di bulan Muharram ini untuk memperbanyak mengingat Allah supaya membuka itu semua, ya. Membuka itu semua. Jadi kalau kita tetap pertanyaannya kemarin ketika saya sampaikan ini, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana ini? Hari Sabtu besok, pas ini besok ini, hari Sabtu besok, Ustaz, kundang ki acara sunnah, mas sunnah. Enggak apa-apa je Bu, mas sunnah, enggak apa-apa je. Apalagi hari ini kan libur anak-anak, ya, libur anak-anak. Jadi mumpun libur anak-anak di sunnah, tetapi jangan makin terlalu besar-besar. Misalkan ada orang biasa kan mas sunnah makletongi, ada panggungnya, musiknya besar sekali dan saudaranya kan, dipalangi jalanan kan. Ya, kita istilahnya bersedekahlah, kasih makan orang dan seterusnya. Mumpun juga anak-anak kita libur dan waktunya untuk di sunnah, ya tidak apa-apa lah mungkin, ya. Tinggal kita berniat lillahi ta'ala dan seterusnya. Begitu, ya. Oke, yang ingin saya sampaikan lebih lanjut lagi, satu lagi sebelum kita masuk materi. Alhamdulillah jamaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan, bahkan sudah hampir habis, ya. Berbicara tentang momentum kembali ke tanah suci ini, kalau ada saudara kita ini sudah kembali di tanah suci, atau kita haji lama juga sudah lama berada di tanah suci, saya tadi langsung tiba-tiba mengingat surah Al-Baqarah ayat 198, 199 dan seterusnya. Letaknya ini pas pertengahan juz kedua, ya. Di situ ada ayat yang berbunyi untuk para haji baru maupun haji lama mungkin boleh, ya. Apa itu? Firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ila akhirih. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang saya hormati, ayat ini cocok
kita jelaskan hari ini. Kenapa sudah mulai berdatangan lagi haji-haji baru, ya. Ini letaknya memang ayat terjadi setelah musim haji. Ada sedikit kekeliruan yang dilakukan para sahabat yang sudah melakukan ibadah haji ketika itu. Minimal ada 2. Tapi turun ayat langsung diluruskan. Itulah enaknya kalau kita semasa dengan Nabi Muhammad, kalau ada sesuatu yang sedikit-sedikit salah, langsung ada ayat yang meluruskan. Apa fenomena yang terjadi? Ketika sudah menunaikan ibadah haji, sa'i, umrah, tawaf, ya kan? Tahallul, sudah semua nih, ya kan? Siap-siap nih berangkat ke tanah air masing-masing. Faminan nasi, di antara manusia ketika itu melakukan 2 hal. Ini oknum, tapi tidak semua. Tapi ditegur, ada ayat yang tegur. Apa itu? Mereka menyebut-nyebut dan membanggakan dirinya. Saya ini berapa kali naik haji, misalkan. Bapakku juga begitu, nenekku juga begitu. Ya kan, saya ini di kampung dulu begini, hartaku begini, dan istilahnya pejabat apa, istilahnya dia sebut-sebut dirinya, dia sebut-sebut orang tuanya, dia bangga-banggakan neneknya, keturunannya. Kalau kita apa sini, Andi Puang apa, dia bangga-banggakan, ya. Padahal masih ada di Mekah ini, baru bersiap-siap ke tanah suci, nah bangga-banggakan di hadapan Masjidil Haram, dia bilang begitu, ya. Padahal istilahnya baru-baru bersih, baru-baru tangkas, baru-baru. Ya kan, orang sudah haji kan istilahnya bersih sekali, tapi buat lagi saya bapakku begini. Mungkin dia hanya mau cerita-cerita begitu, ya. Tetapi Al-Quran langsung turun. Fa idza qadaitum, kalau engkau sudah melakukan manasik, kalau engkau sudah melakukan ibadah secara umum, lebih baik ingat Allah daripada ingat-ingat yang lain. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Lebih baik memperbanyak ingat Allah, sebagaimana engkau tadi selalu mengingat-ingat, menyebut-nyebut kalau cerita nenekku begini, mamaku begini, bapakku begini, saya begini, saudaraku begini, anakku begini. Daripada itu diingat, disebut-sebut, lebih baik sebut saja Allah, la ilaha illallah, ya kan? Supaya menjaga haji dan haji mabrur kita ini dijaga. Nah, ini. Jadi kita tahun ini pulang dari haji, tahun lalu atau 10 tahun yang lalu, atau mungkin ibu-ibu masih ada yang naik kapal dulu naik haji, ya kan? Sekarang ingat itu pesannya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, mengingatkan kita jangan disebut-sebut berapa emasnya di bawah apa, jangan disebut, jangan. Lebih baik kita sebut-sebut Allah, la ilaha illallah, subhanallah, itu saja, satu, ya. Yang kedua, yaitu oknum sahabat yang sudah melakukan ibadah haji ketika itu, ketika di hadapan Ka'bah, multazam, dan beberapa tempat istijabah. Namanya istijabah kan biasa orang kita menangis itu, ya kan? Sebut doa tak panjang-panjang apa di situ nih tempatnya, di sini nih. Kapan lagi kita berada di Mekah? Ya, kapan lagi kita umrah atau haji? Nah, tapi doanya itu kurang tepat. Kata Al-Quran, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya, dia hanya minta rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan aku dunia, lino. Berikan aku apa? Mobil, harta, jabatan, wanita, apalagi rumah, dan seterusnya. Yang dia minta ujung-ujungnya cuma dunia, ya, ujung-ujungnya cuma dunia. Apa kata Allah? Ini tidak tepat. Karena Anda minta dunia, tidak kukasih itu akhirat. Ingat, setelah dunia ada akhirat. Setelah hidup kan mau mati semua ini, mau mati, saya mati, kita mati semua, mau meninggal semua, dan bahkan dibangkitkan. Ada orang tak kalupai ketika di hadapan Baitullah, doanya itu cuma dunia, saking senangnya mungkin, ya, kita berbaik sangka misalkan, saking senangnya, iya, dunia, maukah ini harta, rezekiku, apaku, rumahku, apaku, mobilku, jabatanku, prestasiku, itu terus ingat, ya. Allah langsung tegur, kalau dunia saja diminta, ya, ingat, boleh jadi akhirat tidak dapat. Satu. Tapi kalau dunia juga diminta, itu bahaya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada orang dapat motor baru,
Tapi mohon maaf, motor barunya itu kasih kecelakaan nih, atau kasih meninggal ki. Ada dapat motor baru tapi semakin jauh dari masjid. Berarti dapat dunia tapi jelek. Nah, jeleknya kan negatifnya. Kita mau dapat dunia, misalkan motor baru, semakin rajin ke masjid, misalkan. Ada pengajian di sini, semakin rajin ki kan. Ya kan? Membantu orang, apa dah ikut saya antar ki Pak, di sini maki. Ya kan? Artinya dapat dunia hasanah. Makanya kita diajar Rabbana atina fid dunya apa? Hasanah. Jadi kita bedakan ya. Ada orang berdoa, Rabbana atina fid dunya. Titik, itu doanya. Kita diajari. Makanya saya yakin doa ini pasti dihafal semua. Jadi jangan mengatakan Rabbana atina fid dunya. Saya mau harta, saya mau mobil, saya mau ini. Titik, itu saja. Kita diajari Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya mau dunia hasanah, yang baik-baik ngaji ya Allah. Ini mintanya babi buta. Saya mau dunia, saya mau mobil. Mobil itu siapa tahu mengantarkan kita ke neraka. Misalkan ya, saya mau ya Allah, misalkan mau kendaraan baru hari ini, dengan kendaraan baru ini bisakah antar kita tetanggaku kalau mau naik haji, bisakah antar kita tetanggaku kalau mau naik pengantin misalkan. Ya kan, kalau ada numpang mau ikut ke kota, saya bisa bantu ya Allah. Misalkan begitu kan? Ya, berarti kita berdoa yang baik-baiknya. Rabbana atina fid dunya itu salah. Yang tepat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah yang baik-baiknya, ya kan? Berhenti, tidak berhenti. Wa fil akhirati hasanah. Minta juga akhirat, maki surga kan? Maki rahmat Allah kan? Maki ridha Allah, maki selamat di alam kubur, maki selamat di akhirat mau. Maka kita minta akhirat hasanah. Kalau tidak akhirat hasanah, neraka dong. Ya kan? Kita minta akhirat yang hasanah, yang baik-baiknya. Masya Allah. Sudah cukup doanya? Tidak cukup, belum cukup. Kenapa? Ada orang masuk surga, tapi mohon maaf, bermalam dulu 1 jam di neraka. Mau ki? Bermalam dulu 1 malam di neraka. Tidak mau. Ya kan, kita mau masuk surga silang sungang. Jangan kamu bermalam di neraka, ya. Kita ini perjalanan menuju sebuah daerah, transit saja misalkan, transit, ya. Misalkan kita dari Medan ke Merauke, ya. Transit saja di Makassar, di bandara, ya, 3 jam 5 jam, lusa maki, ya kan? Mau makan apa, ya kan? Mau tidur di pesawat, tidur bukan rumah tak. Kalau rumah tak 3 jam 5 jam kan tidak terasa. Tapi kalau di bandara kita menunggu 5 jam, 8 jam, ya kan? Kita sudah ada. Bagaimana neraka? Sambil kita di smackdown, ya kan? Di smackdown, disiksa, dibakar, di blender, ada semua ada semua siksaan di sana. Neraka, ya? Ustaz, tidak apa-apa Ustaz. Kalau 1 jam di neraka, tidak mau aja. Biar 1 jam neraka ibu-ibu. Mau ki? Jangan ki mau bu. Kenapa? Al-Quran mengatakan kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Hitungannya 1 hari di neraka, di akhirat, di surga sama dengan 1000 tahun di sini, di Linoa, di bumi. Berarti saya sudah kalkulator. Siapa tahu ada guru matematika bantu saya. Saya sudah kalkulator. Kalau usia kita bapak-bapak ibu-ibu 60-70 tahun, itu di akhirat, itu di neraka, itu di surga 2 jam kurang lebih, 2 jam. Jadi kita usia tak 60-70 tahun, itu 2 jam kurang lebih di neraka, di surga. Berarti, alhamdulillah hore, bermalam di neraka 1 jam ya, 1 jam. Ternyata 30 tahun perhitungan dunia. Ya kan? Kalau misalkan ada jam digital atau ada jam di neraka, kenapa ini 57 terus ini? Tidak goyang-goyang, ya kan? Ternyata nauzubillahi min dzalik. Itu kurang lebih 2 jam sama dengan 60 tahun di dunia. Masya Allah, ya. Untuk itu bapak-bapak ibu-ibu, ini mungkin bekal dari saya untuk nasihat sendiri pribadi dan segenap jamaah, supaya mari kita sama-sama meresapi doa yang selalu kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata itu adalah hadiah dari Allah
atas ada kesalahan orang tersebut. Jadi oknum itu, oknum, sahabat ketika sudah melakukan ibadah haji tetapi ada 2 kesalahannya, maka Allah ganti dengan kasih doa. Nah, daripada begitu caramu berdoa, nah, wahai hambaku, wahai umatku, nah, ini caranya. Doalah dengan sebaik-baiknya. Makanya doa ini dikatakan doa sapu jagat. Semua sudah kena itu, ya, semua sudah kena dan seterusnya. Oke, demikian dari saya. Kita lanjutkan kata hikmah berikutnya. Ya. Kita lanjutkan sedikit dari kata hikmah sebelumnya. Dikatakan sahabat itu yang kita inginkan dari dia cuma 3. Yang pertama cinta sayangnya, yang kedua nasihat-nasihatnya, yang ketiga adalah perhatiannya. Ya. Apa itu nasihat? Nabi mengatakan ad-dinu nasihah. Agama itu adalah kumpulan nasihat, ya, kumpulan nasihat. Itu bisa kita lihat di kitab Bukhari Muslim atau kitab sunan-sunan lainnya. Asal usul dari kata nasihat itu bapak-bapak ibu-ibu adalah tulus, ketulusan. Makanya dikatakan taubatan nasuha. Nasuha itu dari kata nasihat. Nasihat artinya tulus. Berarti ketika kita kasih saran kepada seseorang, haji, bapak, ibu, begini, nanti dikatakan nasihat kalau kita tulus sama dia. Bukan supaya kita nasihati jangan begini, tapi ada misalkan kepentingan politik, kepentingan apa, ya kan? Itu bukan nasihat namanya, ya. Itu namanya pattol, pattol orang, bukan nasihat. Nasihat itu adalah dengan tulus, Satu. Yang kedua, nasihat itu dalam bentuk cinta kita kepada teman kita, dan yang ketiga adalah perhatian kita kepada dia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya mengingat ada 3 nasihat Imam Syafi'i kepada seorang pemuda. Nasihat ini diceritakan dalam kitab, dikatakan bahwa sebelum Imam Syafi'i memberikan nasihat atau memberikan petunjuk, pemuda ini sempat berburuk sangka kepada Imam Syafi'i. Nah, bagaimana ceritanya? Di sini dikatakan, suatu ketika Imam Syafi'i dhahaba Syafi'iyu ila Baghdad. Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, ya, pergi jalan-jalan ke Baghdad. Sekedar informasi bapak-bapak ibu-ibu, dulu Imam Syafi'i itu istilahnya MUI di Baghdad. Tapi suatu ketika pindah imigrasi, dia pindah ke Mesir menjadi ulama di sana, jadi pindah. Kemudian kembali lagi ke Baghdad. Ketemu dengan murid-muridnya. Salah satu muridnya itu namanya Imam Ahmad bin Hambal. Senang sekali ini kita guru tak, Syekh, Pak Kiai. Datang lagi kembali di Baghdad ini. Lama kita tinggalkan ini. Setelah sudah berapa tahun tinggal di Mesir, di Kairo. Bagaimana kabar, cerita dan seterusnya. Walhasil sudah karena senja, tabe Syekh, di mana kita mau bermalam? Di antara semua murid-muridnya, karena kan tidak ada di hotel, ya, tidak ada di hotel. Maka Imam Syafi'i menunjuk, di kitabmu Imam Ahmad, saya mau bermalam di rumah anda 1 malam saja. Boleh? Senang sekali. Kenapa? Kiai ini mau bermalam di rumah kita. Barakah lompo ini, berkah besar. Ya kan, orang biasa saja, misalkan sepupu kita, tetangga kita, ada keluarga jauh dari kampung bermalam di rumah, itu berkahnya sudah luar biasa. Apalagi kalau waliullah, ulama, segala akbar Imam Syafi'i ini, Imam Mazhab ini, ya kan? Bermalam. Ayo sini. Oke, diantar ke rumahnya. Di mana rumah tanah sini diantarkan. Dia kasih kumpul sama istrinya, anak-anaknya. Ini guruku yang paling terbaik. Saya sekarang menjadi ulama di Baghdad, ya kan? Mufti di Baghdad. Tidak bisa jadi mufti kalau bukan bimbingan izin Allah melalui Imam Syafi'i. Guru saya ini, guru hadis, guru fikih, guru Al-Quran. Beliau ini, ya, guru saya. Gembira nih. Nabi si anaknya, Pak, itu Imam Syafi'i yang guru favorit tak? Ya ini mana? Nak cium tangannya. Iya Syafi'i. Iya Syekh. Setiap hari, hampir setiap hari, beliau selalu memuji Anda. Alhamdulillah saat ini, ya, kata anaknya, ya, saat ini kita diperlihatkan bagaimana mukatta. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Kemudian tiba waktu makan malam. Imam Syafi'i, Masya Allah. Istilahnya kalau kita ini makannya,
3 piring, 4 piring, banyak sekali. Dihabisi anaknya. Ya, dihabisi anaknya. Pak, itu mie guru tak? Istilahnya kita, banyak anak makan. Iya kan? Lapar ki atau ngapai? Balalai atau kenapa? Cipur ki? Kenapa? Jangan begitu nak. Mungkin guru tak lapar ki. Oh begitu. Oh oke. Oke, sudah makan banyak. Jadi Imam Syafi'i ketika itu makannya banyak sekali ya. Masa ada penghafal Al-Quran, kiai, ulama, makannya banyak sekali. Iya kan? Satu. Oke. Kemudian setelah makan, anaknya lagi protes. Kenapa itu Pak Kiai? Kenapa itu Pak Kiai? Kenapa? Langsung masuk di rumahnya. Langsung masuk di kamar. Kemudian dia padamkan lampu. Ngorok lagi langsung ini Pak Kiai. Harusnya ya ada kan adab bertamu. Temani kita dulu cerita kodong, mau tongki bertanya kah, mau kita dapat barakah kah, minimal sapa-sapa kita kah. Ya kan ini tidak, sudah makan langsung pergi kamar tamu lah istilah kita, langsung dipadamkan lampu. Tidak ada suara-suara. Masa ulama besar begini? Pak, begitu jadi guru tak begitu? Masa begitu? Makan banyak, sudah makan langsung tinro. Bagaimana itu? Capek kapan nak? Capek. Oh iya, tunggu dulu. Kemudian subuh, Allahu Akbar. Azan subuh. Wah, nak tunggu memang nih anak muda ini. Apa nak lakukan ini anak-anak? Pergi sholat atau apa? Dia istilahnya mata-matai. Nah, keluar dari kamar, tidak langsung ke toilet atau ke WC untuk berwudu. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Langsung ke masjid. Di Baghdad dulu bapak-bapak ibu-ibu, nah seperti sekarang. Setiap masjid kan rata-rata ada toilet dan tempat wudunya. Di Baghdad dulu kan masih susah, bukan seperti sekarang. Dulu kan masjid tidak ada tempat wudunya. Jadi kalau kita tidak berwudu di rumah masing-masing, ya kan? Berarti tidak berwudu lagi. Imam Syafi'i juga tidak singgah juga di rumah warga untuk berwudu, tidak juga. Di rumah tadi tidak juga. Langsung ke masjid salat sunnah. Bahkan karena dia dikenal, Imam Syafi'i dikenal, langsung imam subuh. Imam subuh lagi. Tena jenis sembahyang. Solat apa itu? Sudah solat, Pak. Saya tadi tuh ulangi solatku. Nah, tanya ke bapak nak, Imam Ahmad, ulangi solatku. Kenapa nak? Kapan lagi di Imam Syafi'i? Tidak sah tidak solat tak. Tena jenis sembahyang. Tidak ambil air wudu gitu Imam Syafi'i. Yang sembarang bilang, ku amati sebelumnya azan, ku amati tidak pernah pikiran, tidak ada bunyi air itu. Jadi tidak ada memang iya. Begini nak, dari tadi malam saya lihat ini balisis sekali kau sama Imam Syafi'i, ya kan? Mari kita minta nasihatnya. Dikatakan maka Imam Syafi'i memberikan nasihat. Tapi sebelumnya anak muda itu bertanya, ada 3 pertanyaan saya wahai Imam. Tadi yang pertama apa? Kenapa makannya banyak sekali? Yang kedua, sudah makan tidur? Yang ketiga, ini yang paling parah, tentang fikih ini, tentang solat. Solat subuh tidak ada wudunya. Solat apa namanya itu? Oke anak muda, saya berikan nasihat. Yang pertama, kenapa makan saya banyak? Selain saya lapar, sejak saya menjadi imam di Baghdad atau imam di Mesir, banyak orang mau kasih makan saya. Ya kan? Coba kalau ada tamu di rumahku mau. Saya Pak menyumbang ini. Tapi mohon maaf anak muda. Saya tidak tahu makanan atau minuman ini halal, haram atau syubhat. Saya tidak tahu. Siapa tahu saya diundang makan oleh pedagang curang. Ya, berarti makanannya apa? Saya diundang oleh pejabat untuk makan di rumahnya, tapi pejabat korupsi. Saya tidak tahu. Ya kan? Apakah baik atau tidak? Halal ini atau haram atau syubhat? Saya tidak tahu. Tapi saya sengaja makan tadi malam banyak, ya, lebih daripada semestinya selain saya lapar, karena saya pastikan makanannya dari bapakmu itu murid terbaik saya halal 100%. Maka saya makan tidak malu-malu. Dan kalau saya makan gandum 1, saya makan kurma 1, pahalanya bapakmu 1 di kurma. Ya. Kalau saya makan kurma 5, berarti pahalanya tuan rumah
Berapa? 5 juga, ya kan? Masa sama pahalanya? Saya makan kita bersedekah 1 kurma dengan 5 kurma. Tamu tak makan 1 kurma dengan 5 kurma, beda. Pasti beda pahalanya. Maka saya mau kasih gembira dan mau kasih banyak pahalanya bapakmu. Ya kan? Maka saya makan lebih daripada semestinya dan kasih gembira-gembira. Jadi saya melihat ini Imam Syafi'i atau di Baghdad ini mau sama tradisinya kita ini di Bugis Makassar. Kalau ada tamu tak minimal air putih, air teh. Bagaimana ibu-ibu? Kalau ada biskuit atau ada minum teh, kemudian ada tamu tak tidak minum, bagaimana? Pasti, kalau datang lagi di rumah jangan bagi bawa anu, ya kan? Kita biasa tersinggung ya kalau tidak minumi air putih atau teh tidak dibikinkan tomi, ada biskuit, ada apakah di situ, baru tidak mau makan. Justru kita gembira, ya tahu makan ki, tambah ki, ya kan? Tidak biasa kita bilang begitu kan, tambah ki. Maka saya kasih senang-senang bapak supaya juga banyak berkah dan pahalanya, dan ini adalah rezeki 100%. Oh begitu, oke, paham. Yang kedua lagi. Bagaimana cara Anda memberi saya nasihat? Kenapa Anda makannya sudah makan langsung tidur? Kenapa Anda tahu wahai anak muda? Saya langsung tidur. Kenapa? Masuk baru padamkan lampu baru tidak ada suara. Sekedar informasi, perjalanan dari Kairo menuju Baghdad, seketika saya singgah sudah ada 100 pertanyaan kepada saya, pertanyaan yang baru tentang agama, tentang fikih, tentang sholat, tentang puasa, 100 pertanyaan baru. Deadline-nya hari ini. Kalau saya lagi kembali ke Mesir, singgah ke kampung itu, pasti ketemukan lagi orang, maka pasti ditagih ini 100 pertanyaan. Tadi malam saya sengaja cepat, sudah makan langsung masuk di kamar, tapi bukan berarti tidur. Tidak, bukan berarti tidur. Saya sengaja, kalau saya nongkrong lagi dengan Anda semua, habis waktu saya. Padahal 100 pertanyaan mau dijawab. Ya, atau bahkan tambahi lagi 10, tambahi lagi 5 pertanyaan. Ya kan? Minta lagi fatwa, minta apa? Padahal sudah deadline ini besok. Maka saya langsung undur diri, segera masuk ke kamar. Saya sengaja padamkan lampu karena Imam Syafi'i itu punya kebiasaan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau menyala lampu itu konsentrasinya tinggi, tetapi kalau padam lampu itu semakin tinggi konsentrasinya. Kalau Imam Syafi'i begitu. Sama juga kalau baca kitab. Kalau Imam Syafi'i itu baca kitab harus tutup lembaran yang satu. Kalau tidak semua bisa baca. Jadi Imam Syafi'i itu sekadar informasi, beliau itu biasa 1 kali baca, 1 kali dengar langsung dihafal. Kalau membaca kitab begini, dia tutup dulu yang satu. Halaman berikutnya lagi dia tutup lagi supaya fokus dan langsung dia hafal, dia langsung cerna dan seterusnya. Itu kehebatan Imam Syafi'i, ya. Jadi tidak semua orang yang masuk ke WC buang air. Saya berikan contoh. Kita ke WC di toiletnya mall atau di sebuah kantor. Apakah kita buang air? Belum tentu, ibu-ibu. Mungkin kita pakai bedak, ya kan? Ganti pembalut. Walaupun namanya tempat buang air kecil, toilet, tapi belum tentu kita melakukan itu, ya kan? Tempat mandi belum itu kita mandi. Maka ini juga dikatakan ruang tidur, kamar tidur, belum tentu kita tidur. Maka saya berikan waktu semalam ini untuk berpikir, berijtihad, menghafal, menjawab untuk 100 pertanyaan tersebut. Oh begitu, oke. Kalau tentang makanan dan tidur itu masalah etika. Satu lagi Imam Syafi'i. Apa nasihat Anda dan jawaban Anda? Kenapa tadi di masjid Anda tidak berwudu? Ini pertanyaan yang sangat menyakitkan. Tidak sah. Sampai-sampai tadi Pak Imam, mohon maaf Imam Syafi'i. Sampai-sampai tadi saya tidak ikut sholat berjamaah. Mengulangi, berpisah. Kenapa? Karena saya lihat tadi Anda tidak berwudu wahai Pak Kiai. Bahayanya. Kemudian beliau memberikan nasihat. Anak muda, kenapa Anda tahu tidak ada wuduku? Ku mata-matai. Tidak berwudu ki, keluar dari kamar, di masjid juga, di tengah jalan tidak singgah, ku mata-matai. Oh, ingat, di malam hari saya berpikir, bertafakur, menjawab 100 pertanyaan. Dan saya tidak tidur. Oke?
Apa hukumnya? Orang berwudu baru tidak tidur, tidak kencing, tidak apa lagi buang gas, tidak buang air besar, berarti wudunya apa? Wudunya apa? Masih sah. Anak muda, wudu yang saya pakai sholat subuh sama dengan wudu yang saya pakai sholat isya tadi. Tidak batal, tidak tidur, tidak buang air, ya kan? Tidak bersentuhan juga yang bukan mahram kalau Imam Syafi'i. Jadi saya tidak batal karena saya tidak batal dan saya tahu di Baghdad ini, ya kan, terbatas air. Beda kalau di Indonesia banyak air, di jalanan lagi banyak air, ya kan, tergenang, ya kan, saking banyaknya. Di sana tidak, padang pasir apa dan seterusnya. Karena itu kita hemat. Kita bilang saya juga tidak batal wudu saya. Buat apa saya berwudu baru tidak batal wudu saya? Baru di sini terbatas air. Makanya keluar dari kamar, saya langsung ke masjid untuk sholat karena masih sah wudu saya, tidak batal. Oh begitu. Tidak ikut matai sholat berjamaah. Kalau begini, tidak dapat malah lagi barakah. Nasihat Imam Syafi'i adalah jangan lihat sesuatu yang nampak oleh mata saja. Terkadang yang benar itu, yang baik itu dibalik yang kita lihat. Contoh, kalau kita tidak tahu dan tidak pernah merasakan durian itu, tidak mau orang mendekat sama durian. Ya, baru dipegang bagaimana? Belum lagi baunya, ada yang suka baunya, ada juga tidak. Ya kan? Menusuk. Dan seterusnya. Belum lagi susah dibuka. Kalau orang tidak pernah makan bagaimana? Namanya durian, berarti berduri. Bahaya ini. Di luarnya saja berduri, apalagi di dalamnya. Yang tidak tahu. Terkadang mata itu ya, itu tidak bisa menunjukkan kebenaran yang asli, ya, kebenaran yang asli. Coba tanya anak-anak tak, ibu-ibu dan cucu tak. Nah, cucu, bintang itu kecil atau besar? Pasti jawabannya anak tak yang masih kecil ini, TK atau bahkan masih 2 tahun, 3 tahun. Nenek, masa tidak ditahu bintang itu kecil. Tadi saya di sekolah diajari sama ibu guru, bintang kecil, ya kan, di langit. Ada lagunya itu, bintang kecil. Berarti guru saya mengajarkan bintang itu kecil, ada lagunya. Ya, tapi kalau kita bilang tidak nak, bintang itu besar, sebesar dari bumi, lebih besar dari apa dan sebagainya. Kalau anak kecil ditanya begitu bagaimana? Besar. Tidak paham kan? Tidak paham Terkadang apa yang kita lihat itu butuh penjelasan di balik makna. Di balik makna. Maka nasihat Imam Syafi'i kepada anak muda tersebut, jangan langsung menjudge orang bahwa ini. Ya kan? Oh, ustaz itu pakai surban masuk surga. Belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Boleh jadi yang pakai celana panjang atau tidak pakai songkok misalkan, itu mungkin yang masuk surga, boleh jadi. Jadi tidak boleh orang langsung menjudge, menghukum bahwa ini tawa, ini tidak, ya kan? Di sini diajari kita nasihat bahwa kita belajar al-hikam itu belajar sesuatu di balik makna. Terkadang apa yang kita lihat ada makna-makna yang tersurat di baliknya, ya. Makanya kita namanya belajar, memahami dan seterusnya. Kalau kita lihat tiang ini 4 tiang yang besar ini, seakan-akan kita hanya lihat warnanya, tapi kita tidak tahu, ada semennya, ada kerikilnya, ada campurannya pasir, ya kan, dan seterusnya. Belum lagi dasarnya mungkin warna putih, ada A+-nya, ya. Tapi itu kita ketahui dengan ilmu. Maka informasi yang kita berikan sehari ini adalah, mari kita sama-sama pahami bahwa kita belajar bersama ilmu hikam ini supaya belajar untuk memberikan nasihat-nasihat kepada sahabat kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, ya. Misalkan ada kita lakukan, tetapi itu ada hal-hal yang pertimbangan lainnya. Misalkan baru-baru kemarin ada mahasiswa berdiskusi dengan kami bahwa salah itu Ustaz. Kenapa ada undang-undang pemerintah, bahkan ada juga katanya fatwa MUI bahwa dilarang kasih uang kepada anak jalanan, ya kan? Salah itu, masa dilarang kita bersedekah, ya kan? Dilarang kita bersedekah itu, Ustaz, ya kan?
Tetapi ya, saya berbaik sangka kepada tim yang memberikan fatwa, ada juga undang-undangnya. Makanya juga ada kan dinas sosial Makassar, dinas sosial di Makassar, di Sulsel. Kalau ada anak-anak jalanan begitu, sampai yang terbahir itu manusia silver manusia silver itu ditangkap Ustaz mau kan cari kerja, cari apa dan seterusnya. Mungkin ada pertimbangan dari mereka. Kalau kita biasakan begitu, tidak mau bekerja, kemudian hanya meminta saja, ya kan, dan seterusnya. Lebih baik mungkin kita arahkan sedekah kita, ada namanya zakat produktif. Ya, di Basnas kita itu sekarang ada namanya zakat produktif. Ada namanya zakat konsumtif. Zakat konsumtif itu adalah kita kasih langsung beras, kasih langsung sembako, makan. Ada juga zakat produktif, misalkan kita kasih modal. Apa keahlian Anda? Keahlian saya jago cetak spanduk, kasih modal berapa juta, buat. Jadi tahun ini Anda adalah orang yang diberi zakat. Tapi 3 tahun akan datang, targetnya besok Anda lagi yang mengeluarkan zakat. Begitu. Ada namanya zakat produktif dan seterusnya ya. Mungkin ada pertimbangan begitu dan ada kajiannya, ada juga undang-undangnya. Saya lihat keputusan pemerintah bagaimana kalau ada anak jalanan dan seterusnya pembinaannya, sehingga mungkin kita dilarang ya. Dilarang begitu. Jadi mungkin ada pertimbangan lainnya. Walaupun saya lihat ini ada pro kontra dan seterusnya. Ya, yang penting daripada anak jalanan lebih baik di sini, menyumbang di sini di Masjid Babus Salam. Amang ya. Bagaimana Pak Ketua? Lebih baik di sini saja mengundang ya, daripada anak jalanan itu kan ada pro kontra itu. Fatwa MUI, ada juga undang-undang, ada perdanya, ada nanti ditangkap dinas sosial. Kalau menyumbang di sini tidak ada salahnya. Insya Allah barakah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian dari saya. Sebelum kita tutup, ada mungkin pertanyaan dari bapak-bapak haji, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati. Alhamdulillah. Cukup. Kalau cukup kita berikan kesimpulan yang pertama adalah pandai-pandailah kita mencari teman yang baik adalah teman yang menemani kita dalam keadaan suka maupun duka. Yang kedua, kalau kita sudah menjadi teman dari seseorang, jangan lupakan 3 hal. Berikanlah dia cintamu, kasih sayangmu, berikan dia nasihatmu, dan berikan Anda perhatian dan pertolonganmu. Jadi belum tentu kasih uang ya. Tidak mampu kasih uang, minimal kita kasih nasihat, kasih perhatian, itu sudah lebih daripada cukup ya. Apalagi kita bantu-bantu dan lainnya. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah teman yang baik adalah teman yang selalu tidak mengikuti hawa nafsunya. Teman yang tidak baik adalah walaupun pintar tetapi suka mengikuti hawa nafsunya. Karena kata hikmah kita kemarin adalah lebih baik berteman dengan orang jahil tapi tidak mengikuti hawa nafsu daripada kita berteman sama orang pintar tetapi dia suka mengikuti hawa nafsu ya. Kesimpulannya adalah jangan suka ikuti hawa nafsu kita, tetapi ikuti kata Al-Quran dan akal dan qalbu kita semua. Demikian dari kami. Subhanaka la ilma lana ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.